kita ambil asumsi budidaya pemeliharaan 1 hektar saja Pak. 1 hektar. 1 hektar itu populasi tanaman murbei 20.000 pohon. 20.000 pohon untuk 1 hektar berarti jarak tanamnya seperti yang tadi Pak, 120 lebar, tingginya itu 40 cm atau bisa 1 meter kali setengah meter. Tapi saya sangat merekomendasikan seperti yang ini Pak, 40 atau 35, sininya 120. Jadi lahan yang yang 120-nya itu kita masih bisa manfaatkan untuk komoditi lain. Tujuannya untuk tanaman pendamping. Untuk tanaman pendamping, karena perlu diperhatikan Bapak-bapak, tanaman murbei itu dari mulai tanam itu sampai 8 bulan kita belum bisa apa-apa Pak, belum bisa menikmati dari hasil tanaman tersebut. Nah, makanya saya sangat merekomendasikan dengan jarak tanam yang tadi Bapak-bapak bisa tumpang sari untuk tanaman yang lain yang biasa Bapak-bapak lakukan. Dan saya pun di sini biasanya melakukan dengan tumpang sari sayur-sayur yang usianya pendek Pak, seperti sawi, bayam. Jadi ketika pangkas kita bisa tanami sambil nunggu tumbuh si murbeinya diproduksi, sayurannya sudah bisa diproduksi. Dan ini setelah sayuran diproduksi ini sudah. Nah, kebetulan saat ini saya kenal dengan Pak Wahyu, saya pun ingin belajar dengan tumpang sari model lain, kacang. Makanya saya yang saya lakukan sekarang tumpang sari dengan kacang tanah. Nah, tujuannya itu Pak. Jadi 1 hektar tadi itu populasi 20.000 pohon. Nah, 20.000 pohon itu kalau kita di plotting rata-rata berarti kan dibagi 3 blok A, B, C. Kenapa harus dibagi 3 blok? Tujuannya tadi Pak, supaya kita bisa continue tiap bulan kita produksi. Kalau dari 20.000 per 3 berarti dapat 1 bloknya itu 6.000 pohon. Kalau 6.000 pohon, hasil produksinya rata-rata 250 gram saja Pak. 250 gram, 1/4 kilo berartinya. 1/4 kilo kali 6.000 berarti 6 kali 2, 12. Bisa dapat 1,5 ton daun murbei. Jadi asumsinya 1 hektar dengan populasi 20.000, 1 blok bisa 1,5 ton. 1,5 ton kita cukup 2 box. Jadi 1 hektar 6.000 pohon itu cukup 2 box. Kenapa cukup 2 box? Karena kebutuhan makan ulat dari 1 box itu minimal 700 sampai 800 kg daun murbei per box. Jadi ketika Bapak-bapak punya tanaman 6.000 itu sudah cukup 2 box. Ketika Bapak-bapak punya lahan 1 hektar dengan populasi 20.000 pohon, berarti Bapak-bapak tiap bulan bisa melaksanakan pemeliharaan 2 box. Itu minimal Pak. Itu minimal. Kenapa saya itu minimal? Minimal karena produksi daunnya di angka 250 gram tadi. Sementara ketika Bapak-bapak memberikan perlakuan terhadap tanaman murbei itu sendiri, hasilnya pun akan lebih berbeda. Itu hasil 250 gram itu sangat rata-rata, sangat di bawah rata-rata, di bawah rata-rata. Seperti kita lihat yang tadi, itu bisa nyampe 1 kilo bisa. Kan cabangnya udah banyak. Ya, itu. Nah, itu Pak. Terus Semakin lama seiring waktu gitu kan, kalau masih usia 1 tahun itu walaupun gimana suburnya tempat nggak mungkin lah gitu ya. Soalnya kan 1 cabang belum banyak. Sebenarnya maksimalnya tanaman itu setelah usia berapa tahun? Setelah berapa kali stek? Nah, gini Pak. Nah, tadi kan dari 0 sampai 8 baru bisa diproduksi.
Nah itu produksi pertama itu tidak mungkin akan sama dengan produksi di tahun kedua. Biasanya hanya di tahun pertama saja Pak. Acak-liknya itu. Di tahun pertama makanya bapak-bapak harus dengan saya sangat merekomendasikan tadi jarak tanam seperti itu, bisa ada celah buat tanaman pendampingnya. Jadi hasil produksi tanaman pohon murbei di saat tahun pertama itu jelas tidak sama dengan tahun kedua karena dari cabangnya pun masih sedikit, dan ketika di tahun kedua itu bisa minimal sudah bisa yang awalnya dari 250 gram per pohon itu sudah menjadi 350 gram per pohon di saat tahun kedua pangkasan pertama. Pangkasan berikutnya pasti akan naik lagi Pak. Itu minimal 350 sampai 400 gram itu per pohon di usia tanaman sudah 2 tahun ke atas. Itu bisa mencapai 300 sampai 400 gram. Nah, kembali lagi ke asumsi tadi, kalau kita itu asumsinya di saat tahun pertama Pak ya. Di saat tahun kedua berarti kan kita sudah naik di angka 300 sampai 400. Hampir mapan gitu ya. Wah, per pohonnya. Berarti kalau 6 kali 3 aja sudah 18. Itu sudah bisa 2 box setengah per bulan. 2 box setengah. 6.000 Dari 6.000 pohon. Itu nah dari tahun kedua bisa meningkatkan produksi 2 box setengah per periode. Hasil dari per box itu Pak, dari hasil per box itu bapak-bapak bisa mendapatkan kokon kurang lebih minimal itu 35 kilo. 35 kilo itu sangat di angka minimal. Kenapa saya gambarkan di angka minimal? Karena saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang belum terjangkau sama bapak-bapak. Itu angka minimal. Ketika di bawah angka minimal berarti ada permasalahan di lapangan. Kita asumsikan seperti ini Pak, 25.000 tadi itu kan per box itu 25.000 ekor. 25.000 ekor. Ketika dari penetasan, insya Allah dari penetasan sampai ulat kecil itu tanggung jawab kami di sini. Ketika diinsar 4 yang hanya bapak-bapak hanya memelihara 18 hari, itu tidak mungkin populasinya kurang dari 25.000 ekor. Itu sudah dipastikan oleh kami, yang diserap sama bapak-bapak itu pasti 25.000 ekor per boxnya. 25.000 ekor, ketika populasi sampai panen aja 90%, dipotong ada dengan kematian, berarti kurang lebih 22.000 lah, sisa 25.000 itu sampai kokon. Berat rata-rata satu kokon itu Pak 1,7 gram. Berarti 1,7 kali 2 3,4 tambah 34 tambah 3,4 berarti ke 37 kilo per box. Kalau bapak-bapak punya tanaman 1 hektar bisa dapat pelihara 2 box per bulan, berarti 37 kali 2 74 kilo. Anggap 70 kilo. Harga kokon saat ini Pak kami terima dengan sistem non grade, semua tidak diklasifikasikan. Harganya itu 41.000 per kilogram. Jadi silakan Bapak hitung, selama pemeliharaan cuma 18 hari, ketika punya tanaman 1 hektar saja, punya tanaman murbei populasi 20.000, bapak-bapak bisa memproduksi kokon 70 kilo kali 41.000. Itu dikerjakan cuma 18 hari. 18 hari pun tidak full 18 hari bapak ngasih makan. Karena gini Pak, ulat sutra itu ya tiduran Pak. Ada beberapa fase ulat kecil, ulat besar.
Ulat kecil itu ada 3 insar, insar 1 dia 4 hari. Hari keempat tidur 1 malam. Masuk ganti kulit, masuk ke insar 2. Insar 2 itu 3 hari. 3 hari makan, hari ketiga dia tidur 1 malam, besok bangun tidur lagi. Masuk insar 3, insar 3 4 hari tidur. Jadi dari mulai penetasan sampai insar 3 perlu waktu 12 hari. Itu stadia ulat kecil. Setelah itu masuk ulat besar. Ulat besar insar 4 sama insar 5. Insar 4 ada 5 hari, Pak. Jadi biasanya yang kami distribusikan ke bapak-bapak itu ulat besar insar 4 antara hari ke-1 dan hari kedua. Tidak mungkin saya kirim karena lokasinya berjauhan serempak di insar 4 hari pertama. Pasti hari berikutnya. Untung sudah berkurang lagi 1 hari, Pak, gitu kan. Nah, itu biasanya insar 4 bapak-bapak hanya usia ulat cuma 5 hari. 5 hari, hari kelima si ulat tidur kurang lebih 40 jam. Jadi 48 jam, 45 minimal 40 sampai 48. Jadi 2 malam, 1 hari 2 malam. 2 malam. Itu bapak-bapak tidak usah ngasih makan. Harinya. Nah, karena meskipun dikasih makan si ulat tidak akan makan karena emang si ulat butuh untuk tidur, untuk ganti kulit, untuk ke fase berikutnya. Nah di insar 5 itu cuman ada 8 hari, Pak, 8 hari pemberian makan itu. Jadi tadi insar 4 cuma 5 hari, itu pun 4,5 hari kenyataannya, Pak, karena di hari kelima itu dia menjelang tidur, sorenya itu tidak akan dikasih makan, sorenya tidak dikasih makan. Masuk insar 5, 8 hari 8 hari pemberian makan, hari ke-9 itu sudah pengokonan. Kita sudah tidak memproduksi daun yang banyak, tapi lebih sedikit, kita lebih tenaganya lebih ke pengokonan. Jadi 5 tambah 8, 13 hari, tambah pengokonan 4 sampai 5 hari, 18 hari. 18 hari. Jadi hari ke-18 itu sudah termasuk panen, itu kok pengokonan plus panen. Jadi Diambil. nah, itulah. Nanti kokonya diambil ya, Pak? Nah itu salah satunya salah satu bentuk kemitraan kami di sini kelompok Tani Bina Mandiri dan perusahaan ini, salah satu bentuk kontribusi buat bapak-bapak yaitu tadi bapak-bapak ketika sudah bermitra dengan kami, bapak-bapak diberikan bibit murbe yang cuma-cuma gratis, dikasih bibit ulat, bahkan bukan bibit ulat lagi, Pak, sudah menjadi ulat besar. Itu pun dikasih cuma-cuma, diantar. Dan itu setelah itu hasil produksi pun saya jemput, dibayar di tempat bohong. Dulu itu tidak seperti ini, Pak. Dulu kalau bapak-bapak yang seperti di Cikidang sekarang, si Pak Utis mau pelihara itu dia harus memesan telur, Pak, bukan ulat, telur. Dia harus memesan telur ke Candiroto di Magelang dan di Sopeng di Makassar. Dia harus pesan. Setelah pesan 10 hari dari pemesanan, dia harus nyiapin penetasan. Setelah penetasan, dia harus memelihara ulat kecil selama 12 hari. Setelah 12 hari, pelihara ulat besar. Setelah panen, dia harus jual ke tempat, harus dijual. Sangat sulit. Bahkan untuk saat ini, ketika saya menawarkan seperti ini, jauh lebih mudah ketimbang bapak-bapak yang terdahulu yang sudah melaksanakan kegiatan ini, Pak. Ya tujuan kami yaitu tadi untuk meningkatkan produksi hasil produksi kokon yang ada di masyarakat. Banyak, Pak.
ini nanti kan Pak ini nganter ke ulat instar 4 yang umur 1 hari ke petani ya. Kira-kira satu box itu petani menyiapkan berapa baki Pak? Ya tadi Pak, satu box itu kapasitas tempat itu 25 meter persegi. Jadi seandainya bapak-bapak punya tempat 4 meter kali 5, 4 kali 6 lah. Berarti bapak-bapak harus bisa hitung bikin rak yang harus disiapkan itu untuk satu box berarti 25 meter persegi. Kalau panjang bapak-bapak rak itu 1 meter kali 5 meter berarti 5 meter persegi banyak. Berarti harus berapa tahap bapak-bapak yang harus siapkan? Gitu Pak. Kemudian apakah ada pelakuan khusus Pak pas nanti dipindahkan itu kan misalnya Bapak pakai apa? Pakai kotak atau kiriman itu pakai apa ke petani? Distribusi pakai kotak Pak. Terus yang perlu disiapkan oleh petani itu gimana perlakuannya gitu Pak? Apakah langsung Dipindah. Jadi aja? ketika ada distribusi ulat biasanya kami dengan kelompok tani itu sudah kontak sebelumnya, sudah ada komunikasi. Ini kan masih belum kan ini belum pengalaman ya. Nanti yang disiapkan bapak-bapak satu tadi kandang rumah ulat yang sudah steril banyak, sudah steril, yang artinya H-10 pemeliharaan itu sudah disiapkan pembersihan alat kandang dan semuanya sudah steril. Nanti ketika distribusi ulat datang ke bapak-bapak sudah menyiapkan rak tadi, sudah dialasi koran kertas. Jadi ketika kami mendistribusikan ulat, tinggal mindahin ke tempat bapak-bapak. Biasanya kami distribusi itu kalau tidak malam, pagi Pak. Tujuannya menghindari panas. Biasanya terutama panas matahari kan dia bisa di perjalanan bisa lebih si ulatnya kan bisa kecapean di jalan atau kalau kondisi panas. Biasanya kami di sini kalau pagi itu jam 4 sudah berangkat dari lokasi ini. Diperkirakan jam 6 situ sudah di tempat bapak-bapak. Kalau enggak, saya berangkat di sininya setelah asar. Biasanya jam 7, jam 8 sudah. Tapi saya biasanya pagi sih Pak, pagi. Kecuali kemari ke bawahnya karena emergensi, bawah itu sudah kuat ingin ya udah jadi intinya distribusi itu kami selalu dilaksanakan di saat cuaca tidak panas seperti ini Pak, untuk menghindari si ulat tidak sakit, tidak stres, tidak kepanasan. Terus selama 18 hari itu apakah ada penambahan lagi tempat atau enggak? Kan berarti berkembang ya. Itu pasti Pak. Yang saya hitung tadi 25 meter persegi untuk satu box itu udah maksimal. Jadi di saat distribusi biasanya cukup insar 4 hari pertama itu paling 8 meter persegi Pak. Nah setiap hari harus ada perluasan. Nanti ada tabel khusus dari mulai pemberian makan sama tempat yang dibutuhkan. Setiap instar itu akan berbeda-beda, termasuk temperatur udara yang ada di ruangan tersebut dan kelembabannya pun berbeda. Terutama di saat pengokonan tadi Pak, di saat pengokonan di saat normal pemeliharaan temperatur ruangan itu 25 sampai 27 derajat, kelembabannya 90. Nah, di saat pengokonan justru dia membutuhkan udara yang lebih kering, kelembaban yang lebih kering, udara yang lebih agak panas, minimal 27 di saat pengokonan. Kenapa? Karena di saat pengokonan dari sekian ribu ulat, tadi Pak, satu box aja sudah 25.000 ulat, 25.000 ekor, berarti ada 25.000 nyawa. Di saat pengokonan dengan serempaknya ribuan si ulat mengeluarkan cairan dari mulutnya, mengeluarkan cairan dari kotorannya, berarti kelembaban ruangan akan lebih lembab karena semua ulat mengeluarkan cairan. Nah, di situ berarti kita harus
disiasati bahwa si ulat akan mengeluarkan cairan dengan kelembabannya akan meningkat. Kita harus siasati supaya ruangan itu tetap kering, dinaikkan temperatur udaranya, ventilasinya semua dibuka, jadi sirkulasi udaranya supaya lebih bagus. Jadi untuk menghindari si kelembaban udaranya lebih tinggi gitu Pak. Jadi tempat yang 25 meter persegi itu sudah di angka ulat paling besar. Ulat paling besar. Terakhir ya, Fase terakhir. Maksimal kan di angka maksimal 25 meter.